Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah informasi sekaitan dengan raport pendidikan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rahmawati, STMED dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbudristek. Informasi tentang raport pendidikan ini akan dibagi ke dalam beberapa video. Dan informasi yang disampaikan pada video pertama tentang raport pendidikan ini yaitu informasi tentang komponen-komponen rapor pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat Bapak Ibu. Ini sambil ngabuburit kita ngomongin rapor pendidikan. Ini mungkin paradigma yang sangat berbeda dibandingkan hasil-hasil asesmen tingkat nasional sebelumnya. Kita mengalami masa yang namanya Eptanas, ya, masanya Eptanas. Kemudian ada masa UAN, kemudian UN. Selama ini ketika sudah melakukan UN, ditunggu hasilnya keluar, ya hasilnya UN, gitu ya. Isinya apa? Isinya ya nilai-nilai dari mata pelajaran yang di UN kan. Eptanas juga sama. Tapi kalau rapor pendidikan tidak demikian. Jadi asesmen nasional ketika hasilnya keluar bukan sebagai hasil asesmen nasional tapi sebagai rapor pendidikan. Itu hal yang sangat berbeda. Kenapa? Karena ketika hasil AN keluar sebagai rapor pendidikan, munculnya tidak hanya sebagai data AN tapi disandingkan dengan data di luar asesmen nasional. Jadi ada data Dapodik, ada data SIM PKB, ada data penggunaan platform TIK, Merdeka Mengajar, ya, ada data penggunaan Dana BOS dari aplikasi Dana BOS. Sehingga isi rapor pendidikan akan valid, akan mutakhir tidak hanya berdasarkan integritas selama pelaksanaan asesmen nasional, tapi juga keaktifan satuan pendidikan dalam melakukan update pada data Dapodik, pada data SIM PKB, seperti itu. Jadi tidak hanya dari asesmen nasionalnya saja. Nah, di depan ini Bapak Ibu adalah komponen-komponen penyusun rapor pendidikan. Ada 5 komponen besar, 5 dimensi. Dimensi pertama itu hasil belajar. Dan hasil belajar ini disederhanakan menjadi literasi, numerasi, karakter. Jadi kalau yang biasanya hasil belajar itu nilai mata pelajaran UN, SMA itu ada 6 gitu ya. Kalau di sini hanya literasi, numerasi, karakter. Ini adalah hasil dari asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Dan jalur rapor pendidikan adalah mencari akar permasalahan. Jadi dari hasil belajar ini kemudian dilihat ke dalamnya. Oh oke, bagus kualitasnya. Tapi apakah kualitas yang bagus ini merata? Maka dimensi B itu adalah tentang pemerataan mutu. Kalau dilihat di sekolah tidak kelihatan, tapi kalau Bapak Ibu melihat akun dinas kelihatan tuh. Jadi perbedaan hasil literasi antara desa dengan kota, perbedaan hasil literasi numerasi antara sosioekonomi status. Jadi agregat di wilayah itu antara yang tinggi sama yang rendah sosial ekonominya, hasil capaian literasi, numerasi, karakternya seperti apa. Dengan adanya dimensi A dan B, artinya bagus aja nggak cukup, tapi perlu bagus dan merata. Jangan yang bagus semakin bagus, yang jelek di situ-situ aja. Itu kesenjangannya semakin jauh. Kemudian dimensi C ini adalah khusus untuk guru dan tenaga kependidikan. Diambilkannya dari SIM PKB. Jadi sumber datanya SIM PKB yang tentunya di masing-masing wilayah
updating SIM PKB ini beraneka macam. Jadi saya pernah mendengarkan keluhan dari seorang kepala sekolah yang mengatakan di tempat saya ini pelatihan guru masih kelihatannya rendah karena yang dilihat yang tercatat di SIM PKB. Padahal banyak juga pelatihan guru itu yang inisiatif sendiri di MGMP atau inisiatif sendiri melalui pelatihan apa, ikut mandiri atau dari dinas yang tidak terekam dengan SIM PKB. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mendampingi satuan pendidikan ketemu yang warnanya merah-merah itu mungkin dikomunikasikan lagi. Sebenarnya ada apa yang terjadi di situ? Kenapa merah? Apakah betul memang karena tidak pernah ada pelatihan gurunya, atau ini memang karena updating data yang mencatat pelatihan gurunya belum memasukkan unsur-unsur pelatihan yang sifatnya mandiri seperti itu. Nah, dimensi D ini adalah dimensi kualitas pembelajaran. Kebanyakan dari hasil asesmen nasional yaitu survei lingkungan belajar. Kualitas pembelajaran ini mulai dari kualitas pembelajarannya yang dirasakan oleh murid, refleksi guru, kemudian kepemimpinan instruksional, ada juga tentang iklim keamanan, iklim inklusivitas, iklim kebinekaan, iklim kesetaraan gender. Sedangkan dimensi E itu adalah pengelolaan sekolah yang transparantif dan akuntabel. Dari asesmen nasional cuma nyumbang satu hal aja, partisipasi orang tua dan murid. Jadi ini dimensi-dimensinya. Bapak dan Ibu, demikian informasi pertama yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rahmawati STMED sekaitan dengan rapat pendidikan, yaitu informasi tentang komponen-komponen rapor pendidikan. Pada video berikutnya akan disampaikan informasi tentang membaca rapot pendidikan kelanjutan dari penjelasan yang disampaikan Ibu Rahmawati. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.